Oke, akhirnya sudah dapat tertangkap dengan menyerahkan diri ya kepada pihak kepolisian ya. Menyerahkan diri ya? Menyerahkan diri. Setelah proses panjang begitu yang dilakukan beberapa tahun untuk dapat menangkap DPO, pencabulan santriwati di Jombang, Jawa Timur. Tadi yang saya katakan dalam hitungan tahun bisa dilekatkan ke tersangka ini, dan hitungan bulan pun juga bisa dilekatkan, hitungan jam juga bisa dilekatkan. Nah, kalau tadi Anda sudah melihat di studio kami sudah hadir sosiolog Universitas Islam Negeri Jakarta, ada Mas Tantan Hermansyah, dan nanti juga ada beberapa narsum juga. Kita coba dengarkan pernyataan ya yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur. Ini Inspektur Jenderal Polisi Niko Afinta ya, yang juga tiba di Jombang memimpin upaya yang dilakukan oleh jajaran penyidik untuk melakukan penjemputan terhadap tersangka Gus Beki ini. Berikut pernyataan. Cukup ya? Sudah ya? Oke, kalian tenang dulu ya. Baik, selamat malam. Pada hari ini jajaran Polda Jawa Timur beserta Polres Jombang di dalam menerima laporan terkait dengan korban dugaan pelecehan seksual sebanyak 5 orang, dan kami telah melakukan koordinasi terkait dengan proses penyidikan yang telah dilakukan. Kemudian pada bulan Januari 2022 berkas telah dinyatakan lengkap oleh jajaran Kejati, dan untuk itu kami punya kewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti kami lakukan dengan cara-cara preemptif, mengedepankan komunikasi supaya yang bersangkutan MSA dapat menyerahkan diri untuk ditahap duakan kepada kejaksaan. Kemudian dalam prosesnya beberapa kali terjadi kesepakatan, namun yang bersangkutan belum menepati waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga dari periode Februari, Maret, April diterbitkanlah surat panggilan pertama, beliau tidak hadir. Diterbitkan surat panggilan kedua, tidak hadir. Lalu diterbitkan surat perintah membawa, yang bersangkutan juga menolak. Sehingga 2 hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan untuk dihadapkan kepada kejaksaan. Namun sekali lagi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini sejak jam 8 pagi. Ya. Oke, kalau kita langsung saja mungkin mendengarkan analisa ya dari narasumber kita. Pertama kita juga nanti akan bergabung dengan Ketua Harian Kompolnas, ada Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Saya ingin ke Mas Tantan terlebih dahulu ya, dari aspek sosiologi. Penjelasan Kapolda cukup panjang ya, makanya tadi saya mengatakan tahunan ada di situ, bulanan dari Januari tahun ini, jam juga hingga menjelang tengah malam tadi gitu loh. Analisa Anda? Begini, pertama kita harus memotret ini dalam konteks yang lebih luas, bahwa di situ ada institusi pesantren. Pesantren itu dengan segala ragam kerumitannya. Terus ada jamaah, ada masyarakat. Nah ini hubungannya sangat khusus ini, terutama jamaah atau santri dengan pesantren. Keterikatannya bukan semata-mata hanya sosial, tapi juga bukan hanya struktural, tapi juga emosional, bahkan spiritual. Maka setiap apa yang terjadi dalam dinamika di institusi pesantren, itu akan memiliki impact kepada hubungan-hubungan itu. Satu. Kedua, di Indonesia ini penelitian lama dari sejak tahun 60-an ketika pesantren. Karena sosiolog kita ini adalah seorang santri juga 6 tahun di pondok pesantren. Makanya sangat memahami berarti. Jadi Pak Kiai itu sosok ulama itu juga bukan pribadi. Dia itu juga representasi dari institusi. Maka banyak yang mengatakan bahwa pesantren itu kadang seperti kerajaan kecil atau seperti institusi yang sangat mapan, independen dan lain-lain. Maka kemudian kalau ada hal-hal dari luar yang mau masuk dalam tanda petik yang mengganggu atau mengintervensi atau apapun, itu pulau nunggunya panjang. Ada ulama, ada misalnya yang dikatakan
ulama itu sebagai cultural broker gitu. Cultural broker. Ya, itu salah satu untuk menyebutkan, ada juga yang mengatakan banyak hal. Tapi intinya adalah bahwa di dalamnya ada relasi-relasi yang tidak sederhana, yang kemudian saya sangat memahami bagaimana pihak penegak hukum itu melakukan berbagai pendekatan dan cukup lama karena. Tapi kalau melihat pesantren, banyaknya pesantren di Indonesia, tapi ini termasuk yang juga mungkin disoroti ya, Presiden Jokowi sempat ke sana. Iya, itu beredar di sosial media banyak sekali. Tokoh-tokoh di Indonesia. Tokoh-tokoh, iyalah. Ya. Bermain ke sana gitu. Ya, karena ini kan pesantren yang juga terafiliasi pada institusi tarekat ya, dan tarekat itu alirannya internasional atau organisasi kemasyarakatan. Terus begitu. Kedua juga hubungan antara tokohnya dengan para jamaah itu jauh lebih melekat ketimbang pesantren yang hanya lembaga pendidikan ansih. Dan biasanya tokoh politik kalau mau atau apapun ya, kepentingan publik lah, itu biar dibahas sama teman yang lain, tetapi melakukan sowan dalam konteks yang sangat politik. Tapi kita tidak bahas itunya, tapi yang pasti relasi antara sakral banget gitu. Ya betul, itu kata yang mungkin paling tepat ya. Sakral. Relasi antara Pak Kiai, ulama, tokoh dengan jamaah dan santrinya itu sakral. Dan kadang-kadang begini, Mas Arif ya, ketika ini sosok ulama memiliki hubungan yang sangat khusus dengan para santri dan jamaah. Ini kadang persepsi ini juga melekat pada anak-anaknya. Nah, itu yang mungkin kita bisa. Sebelum ke Pak Beni, tapi kita akan update dulu dengan rekan kami. Sudah ada Umar Sanusi. Selamat pagi Umar, informasi terupdate dari sana, silakan. Selamat pagi, Kamarate dan Arif Adil serta pemirsa. Saat ini saya tengah berada di depan pesantren Siddiqiyah Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat ini biasanya santri di sini cukup banyak, sehingga lalu lalang santri bisa dilihat karena banyak santri di pesantren ini. Tapi saat ini kondisinya sangat lengang, dan pasca penggerbekan tadi malam ini masih dijaga oleh Korps Brimob dari Batalion Madiun, dan sekarang masih berjaga-jaga di pintu gerbang yang pertama. Siapapun yang masuk akan diperiksa oleh petugas, kecuali warga setempat. Kalau warga setempat bisa masuk dan ataupun keluar, karena di dalam lorong ini menuju dalam pesantren. Di sana ada sekolahan, ada lapangan, ada Majma' Al-Bahrain, tempat ritual Siddiqiyah, dan banyak lagi. Dan karena luasnya berkisar 5 hektar. Sehingga lorong ini sangat penting, karena untuk menjaga berbagai kemungkinan, petugas masih berjaga-jaga sampai kondisinya betul-betul kondusif. Begitu, Arif Adil. Ya, mungkin secara singkat juga bisa dijelaskan bagaimana aktivitas dari pondok sendiri ya, karena kan Kementerian Agama juga sudah mencabut izin operasional dari pondok pesantren ini. Masalah pencabutan izin operasional pesantren, kami belum bisa mendapat tanggapan dari pesantren sendiri. Namun pesantren ini, saya katakan tadi, saat ini kondisinya sangat sepi karena sebanyak 320 santri yang kemarin sempat berhadapan dengan petugas, ini telah diamankan di Mapolres Jombang. Mereka akan menjalani pemeriksaan, namun karena dari sekian banyak itu masih ada yang kategori anak-anak, akan dipilih oleh petugas. Dipilah-pilah mana yang masih anak-anak dan mana yang sudah dewasa. Kemudian tingkat kesalahannya dalam menghalang-halangi petugas untuk menangkap tersangka seperti apa. Begitu, Arif. Baik, terima kasih Umar Sanusi untuk laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, dan kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan mendengarkan juga dari Kompolnas ya, Pak Beni,
melihat ini juga sudah menjadi pantauan langsung begitu, Kompolnas terjun langsung menangani kasus ini, akan seperti apa temuan-temuannya kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.